Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sofiana di Bisbidasari, NPM 19200-158, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian bisnis itu, dan apa sih pentingnya komunikasi bisnis itu, dan apa proses dan tujuan komunikasi bisnis itu sendiri. Nah, kalian belum tahu kan? Yuk kita simak video selanjutnya. Komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, gagasan, pendapat, dan instruksi yang disampaikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal tertentu sehingga didapatkan pemahaman yang sama antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Mengapa komunikasi bisnis itu penting? Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi dengan baik ini dapat menghindari kesalahpahaman atau terjadinya perbedaan persepsi. Sehingga ketika pelaku bisnis mampu berkomunikasi dengan baik, hal seperti kesalahpahaman ataupun miskomunikasi menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan dan dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, hal tersebut membuat lebih mudah bagi pelaku bisnis untuk meminimalisir terjadinya persoalan atau permasalahan yang tidak perlu dan akan membuat pelaku bisnis lebih fokus pada tugasnya masing-masing. Yang kedua, membantu membangun tim bisnis. Dalam membangun sebuah tim, maka diperlukan seorang leader atau pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada setiap individu yang ada pada tim tersebut, sehingga ketika pemimpin tersebut telah mampu berkomunikasi dengan baik, maka dapat membawa dampak positif pada tim yang dibangun agar lebih unggul dan menghasilkan kinerja yang lebih bagus. Ketiga, yaitu meningkatkan proses bisnis. Dengan melakukan komunikasi pada saat menjalankan bisnis, maka akan berguna untuk membahas kemajuan bisnis yang dijalankan. Hal ini juga mampu memberikan adanya solusi jika bisnis yang dijalankan menemui masalah ataupun membahas terkait rencana-rencana yang akan dilakukan untuk bisnis ke depannya, sehingga proses bisnis yang dijalani akan lebih meningkat dan dapat dikembangkan secara lebih efisien. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa komunikasi dalam berbisnis ini bukan hanya terjadi pada pemimpin dengan pegawai atau sesama pelaku bisnis saja, tetapi juga dapat terjadi antara pelaku bisnis dengan konsumen. Hal itu dikarenakan adanya sebuah interaksi, seperti misalnya sewaktu melakukan pemasaran atau transaksi penjualan yang membutuhkan adanya pelayanan dari pihak pelaku bisnis terhadap konsumen. Ketika pelaku bisnis dapat dan mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik kepada konsumen, maka akan membantu bisnis dalam meningkatkan pelayanan yang baik. Tentunya hal itu menjadi hal yang penting bagi bisnis mengingat ini menjadi acuan atau cara untuk menarik konsumen terkait produk yang ditawarkan. Yang kelima, membangun suasana positif dan kondusif. Komunikasi yang baik antara pelaku bisnis dapat membangun suasana positif dan kondusif dalam suatu bisnis. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman ini dapat memicu suatu konflik internal bisnis yang berujung pada rasa ketidaknyamanan yang terjadi antar pelaku bisnis.
Akan tetapi, hal ini dapat dihindari dan diselesaikan jika ada suatu komunikasi dalam berbisnis yang baik. Proses komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah sumber pengirim berita. Selanjutnya mengarah ke encoder adalah proses pengantar pesan. Pesan yaitu ide yang disampaikan mengarah ke media. Media selanjutnya mengarah ke decoder, ialah proses penerimaan pesan. Selanjutnya mengarah ke komunikan. Komunikan yaitu orang yang menerima berita yang ditafsirkan melalui pendengaran, penglihatan. Selanjutnya mengarah ke feedback atau adanya respon umpan balik. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi internal ke atas. Komunikasi bisnis internal ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan ke manajer atau individu dengan adanya hierarki perusahaan. Komunikasi internal ke bawah. Komunikasi internal ke bawah mengalir dari atasan ke satu atau lebih bawahan. Jenis komunikasi ini bisa dalam bentuk surat, memo, atau arahan verbal. Komunikasi bisnis internal lateral. Komunikasi internal lateral terjadi di antara karyawan di tempat kerja. Saat ini, ada banyak cara karyawan dapat berkomunikasi, yaitu melalui chatting, pesan, atau email. Komunikasi eksternal. Komunikasi bisnis eksternal adalah setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, atau mitra. Tidak seperti semua jenis komunikasi internal, komunikasi eksternal terjadi secara kurang teratur. Tujuan komunikasi bisnis: memberi informasi atau informing, melakukan persuasi atau persuading, melakukan kolaborasi atau collaborating. Fungsi komunikasi bisnis: fungsi informatif. Dalam hal ini, fungsi informatif digunakan oleh para manajer dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien. Fungsi regulatory. Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya suatu organisasi. Bentuk komunikasi ini dapat berupa perintah dan laporan. Selanjutnya, fungsi persuasif. Fungsi persuasif berlangsung saat terjadinya komunikasi dan interaksi antar karyawan, di mana tujuan komunikasi tersebut adalah agar orang lain dapat menerima ide seseorang. Fungsi integratif. Integrasi yang terjadi di dalam perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut hanya bisa dilakukan bila komunikasi dan koordinasi di perusahaan berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi bisnis. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Bentuk komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Yaitu yang pertama berbicara dan menulis, verbal aktif, dan mendengarkan dan menulis, verbal pasif. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Dalam dunia bisnis juga terdapat komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Beberapa contoh komunikasi nonverbal dalam bisnis diantaranya simbol-simbol, sandi, warna ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Sekian dari video pembahasan saya tadi. Jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.